Presdir untuk pertama kalinya datang makan ke rumah kekasihnya di desa. Tak disangka baru saja makanan dihidangkan. Dia langsung terkejut, karena yang disajikan adalah lobster raksasa senilai jutaan. Dia mulai curiga dengan latar belakang keluarga sang gadis desa. Tak lama kemudian, kakek dari pihak wanita membawa keluar sebuah cincin giok langka bernilai miliaran, dan bersikeras memakaikannya ke calon cucu menantunya. Baru saat itu Presdir sadar, kalau keluarga kekasihnya bukan orang biasa. Ternyata gadis itu adalah satu-satunya pewaris keluarga terkaya. Hanya saja dia sendiri tidak tahu jati dirinya, karena orang tuanya sengaja menyembunyikan statusnya, dan mengirimnya hidup di pedesaan untuk melatih kemandirian. Demi menghindari paksaan menikah dari keluarga, gadis itu pernah mendatangi agen penyewaan, berniat menyewa pacar untuk dibawa pulang saat liburan. Tapi harga yang ditawarkan sangat tinggi, bahkan melebihi gaji sebulan. Saat dia hampir menyerah, seorang pria tampan menghampirinya. Tak hanya tampan dan sopan, dia juga tak meminta bayaran. Satu-satunya syarat adalah gadis itu harus pura-pura jadi pacarnya juga, untuk menghadapi perjodohan dari keluarganya. Mereka pun sepakat. Pria itu bahkan tak mempermasalahkan gadis itu naik motor listrik, langsung duduk dan bersiap ke rumah orang tua. Mereka tidak tahu, kalau saat itu juga, pengawal rahasia di dekat gadis itu, sudah melapor ke rumah, bahwa Nona membawa seorang pria pulang. Orang tua dan kakek pun langsung ganti pakaian jadi seperti petani biasa. Bahkan kepala pelayan pun melepas rantai emasnya, lalu menggunakan walkie-talkie untuk bersihkan area, dan segera memesan helikopter membawa seafood segar. Meski belum bertemu, keluarga sudah mulai suka pada pria itu, karena rela naik motor listrik demi menemani gadis mereka. Mereka yakin itu adalah cinta sejati. Yang tak mereka tahu, pria itu sebenarnya adalah seorang presdir grup besar. Di sisi lain, wanita licik yang sejak lama mengincar presdir, tak terima kalah dari gadis desa. Dia pun membuntuti mereka, dan menuduh presdir punya selera buruk. Bahkan sombong berkata, jual satu desa pun tak cukup beli satu tasnya. Presdir hanya tertawa dingin, mengatakan dia benar, lalu memeluk gadis dan pergi begitu saja. Wanita licik tak menyerah, bahkan mengejar sampai ke gerbang desa. Kakek melihat ada orang asing, langsung suruh kepala pelayan mengurus. Dengan isyarat, tukang daging dan pandai besi muncul, dan mengusir wanita licik keluar desa. Sementara itu, Presdir disambut hangat di rumah sederhana. Semua makan bersama dengan akrab dan hangat. Namun Presdir justru kaget, karena selama ini dia mengira dirinya kaya. Tapi setelah satu kali makan di rumah kekasihnya, dia sadar dirinya bukan apa-apa. Gadis itu malah curiga. Jangan-jangan kakeknya sudah kasih semua harta ke pria itu. Dia pun masuk kamar dan ingin ambil kembali cincin giok. Tapi Presdir malah mengajukan syarat. Kalau gadis itu ingin cincin kembali, dia harus tetap pura-pura jadi pacar, dan bantu usir wanita licik. Gadis itu pun terpaksa setuju. Melihat kehangatan keluarga kekasihnya, Presdir ingin menginap dan sarapan bersama. Tapi gadis itu langsung menariknya pergi. Sesampainya di kantor, gadis itu kaget, karena pria itu ternyata adalah bosnya sendiri. Dan wanita licik tadi adalah wakil Presdir. Wanita licik langsung menekan Presdir, menggunakan hubungan bisnis antar keluarga, memaksa dia mengusir gadis itu dari perusahaan. Presdir menolak mentah-mentah. Wanita licik marah, hampir saja menampar. Tapi gadis itu langsung berdiri di depannya, melindungi Presdir. Di saat itulah, Presdir sadar, gadis ini adalah kakak tingkat yang dulu pernah melindunginya di kampus. Setelah mengusir wanita licik, Presdir langsung ajak gadis itu ke rumah. Sementara pengawal rahasia gadis itu kembali melaporkan ke rumah, bahwa Nona akan menemui calon mertua. Orang tua si gadis langsung panik, karena anaknya tidak membawa hadiah. Ayahnya pun memerintahkan kepala pelayan, menyiapkan hadiah dan mengantarkannya ke sana. Sedangkan gadis itu tak tahu apa-apa, mengira ini hanya pertemuan biasa. Tak disangka, wanita licik muncul di rumah Presdir.